진출이겠는데 등급 상황으로 모시고 우리가 같지만 그 선수들 8일 경기 끝나면 다시 Yes, alhamdulillah dengan nada berapi-api. Sintayong nekat berani panggil Gabriel Hanwilhoff-King yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah dengan nada berapi-api. Sintayong nekat berani panggil Gabriel Hanwilhoff-King yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Ini dia calon tandem Tom Haye untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas auto lolos Piala Dunia 2026. Sintayong akan panggil Gabriel Hanwilhoff-King yang bergabung dengan Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus diambil oleh PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Hanwilhoff-King bisa direkrut oleh timnas Inggris yang juga membutuhkan pemain bertalenta. Diketahui timnas Inggris sudah lama memantau perkembangan sang pemain. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Gabriel Hanwilhoff-King hampir saja memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia merupakan salah satu dari 4 pemain diaspora yang disiapkan untuk memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang diadakan di Indonesia. Selain Gabriel, 3 nama lainnya adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim, dan Amar Brekik. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah gelandang berusia 18 tahun ini pantas dinaturalisasi PSSI? Mengingat timnas Indonesia sangat membutuhkan kekuatan tambahan untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Atau justru PSSI harusnya fokus mencari pemain keturunan yang sudah matang saja? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo ST! Bravo PSSI! Ayo Garuda buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pada akhirnya, hanya Welber Jardim dan Amar Brekik yang bisa memperkuat timnas Indonesia U17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Hanwilhoff-King dan Chow Yun Damanik gagal bergabung dengan skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Karena proses naturalisasi memakan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah di depan mata, Gabriel Hanwilhoff-King dan Chow Yun Damanik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti, di Jakarta, kala itu. Cuma itu, proses naturalisasi, bisa tidak prosesnya selesai sampai November. Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Hampir setahun setelah pernyataan Bima Sakti, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Hanwilhoff-King. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Hanwilhoff-King direkrut oleh Manchester City U19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U19. Gabriel Hanwilhoff-King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia bergabung dengan Manchester City dengan kontrak selama 2 tahun, ujar Fabrizio Romano. Hanya masalah waktu bagi Gabriel Hanwilhoff-King untuk bermain bersama tim senior Manchester City. Oleh karena itu, apakah Sintayong siap mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi pemain ini? Lebih lanjut, keputusan untuk memanggil Gabriel Hanwilhoff-King ke timnas Indonesia dan memproses naturalisasinya adalah langkah yang strategis dan penting. Gabriel adalah pemain muda berbakat yang telah mendapatkan perhatian dari klub besar seperti Manchester City. Memiliki pemain dengan kaliber seperti itu di timnas Indonesia akan memperkuat skuad dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional.
Namun, proses naturalisasi perlu dilakukan dengan cepat dan efisien, mengingat persaingan internasional yang ketat. Timnas Inggris, yang juga memantau Gabriel, bisa menjadi pesaing serius dalam merekrut pemain berbakat ini. Jika Indonesia tidak bergerak cepat, peluang untuk memiliki Gabriel dalam skuad bisa hilang. Selain itu, PSSI harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari naturalisasi pemain. Sukses dalam membawa pemain seperti Gabriel ke timnas bisa menjadi contoh positif dan menarik lebih banyak talenta diaspora untuk bergabung. Namun, proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa mengorbankan pemain lokal yang juga memiliki potensi besar. Pendekatan kolaboratif antara PSSI, pelatih Shin Tae-yong, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa proses naturalisasi berjalan lancar dan cepat. Dengan demikian, Timnas Indonesia bisa segera menikmati keuntungan dari kehadiran Gabriel Han Wilhovking dalam skuad mereka. Kisah Elkan Bagot, tidak dipanggil Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, kini masuk skuad Ipswich Town di Liga Inggris 2024 hingga 2025. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Elkan Bagot, bek Timnas Indonesia, telah mengalami masa-masa yang penuh tantangan setelah Piala Asia 2023. Bek bertinggi badan 196 cm ini tidak pernah dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke skuad Garuda sejak saat itu. Bagot absen dalam dua pertandingan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 karena cedera. Dia juga tidak tampil di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei 2024, juga karena cedera. Meskipun dalam kondisi bugar, peluang Bagot untuk bermain tetap kecil. Hal ini dikarenakan Piala Asia U23 2024 tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA, sehingga klubnya musim lalu, Bristol Rovers, tidak akan mengizinkannya bermain. Pada 9 Mei 2024, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Dengan absennya Rizky Ridho dan Justin Hubner karena akumulasi kartu, Shin Tae-yong memanggil Bagot. Bek kelahiran Thailand itu diminta untuk tampil di laga penentu kelolosan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Namun, Bagot tidak hadir di Clairefontaine, Prancis, tempat pertandingan berlangsung, dengan alasan yang tidak jelas. Ketika ditanya mengenai ketidakhadiran Bagot, Shin Tae-yong meminta jurnalis untuk menanyakan langsung kepada bek berusia 22 tahun tersebut. Singkatnya, pada FIFA Matchday Juni 2024, Bagot sekali lagi tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Ada dua alasan yang diduga menjadi penyebab Bagot tidak dipanggil untuk laga melawan Tanzania, Irak, dan Filipina. Pertama, Shin Tae-yong diduga masih kesal karena Bagot tidak bergabung dengan Timnas Indonesia U23 saat melawan Guinea U23. Kedua, Bagot mungkin kalah saing dengan bek-bek lain yang masuk belakangan ke Timnas Indonesia seperti Jay Idzes dan Justin Hubner. Namun, di tengah ketidakpastiannya di Timnas Indonesia, Bagot mendapat kabar bahagia. Ia terdaftar sebagai pemain klub kontestan Premier League 2024 hingga 2025, Ipswich Town, bersama 28 pemain lainnya. Di skuad Ipswich Town, terdapat 5 pemain di posisi bek tengah, yaitu Elkan Bagot, Luke Wolfenden, George Munson, Axel Tuanzebe, dan Cameron Burgess. Untuk menjadi pemain reguler di lini belakang Ipswich Town tentu sulit bagi Bagot. Beredar kabar bahwa Ipswich Town kembali akan meminjamkan Bagot ke klub lain seperti 4 musim terakhir. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Elkan Bagot cukup rumit. Di satu sisi, ketidakpanggilan oleh Shin Tae-yong mungkin disebabkan oleh ketidakjelasan komitmennya terhadap tim nasional. Absen dalam beberapa pertandingan penting, meskipun karena cedera, dapat mempengaruhi pandangan pelatih terhadapnya. Selain itu, kompetisi yang ketat dengan bek-bek lain seperti Jay Idzes dan Justin Hubner menambah tantangan bagi Bagot. Namun, di sisi lain, masuknya Bagot ke dalam skuad Ipswich Town untuk musim Premier League 2024 hingga 2025 adalah pencapaian besar. Ini menunjukkan bahwa bakat dan potensinya diakui di level klub.
Meskipun menghadapi persaingan ketat di Ipswich Town, kesempatan bermain di Liga Top Eropa bisa menjadi pengalaman berharga dan membantu perkembangan karirnya. Jika Bagot mampu membuktikan kemampuannya di Ipswich Town, baik sebagai pemain reguler atau dalam status pinjaman, itu bisa menjadi modal besar untuk kembali menarik perhatian Shin Tae-yong dan memperkuat posisinya di timnas Indonesia. Pada akhirnya, konsistensi dan komitmen akan menjadi kunci bagi Bagot untuk mencapai sukses di kedua level tersebut. Elkan Bagot, tetaplah tegar dan fokus pada tujuanmu. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tidak dipanggil ke timnas Indonesia bukanlah akhir dari segalanya, tetapi peluang untuk membuktikan dirimu di level klub. Ingatlah, setiap pemain hebat pernah mengalami masa-masa sulit, dan bagaimana mereka bangkit adalah yang membuat mereka luar biasa. Berada di skuad Ipswich Town di Premier League adalah pencapaian besar. Manfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu dan belajar dari para pemain terbaik di sekitarmu. Jangan biarkan kegagalan sementara menghentikan langkahmu. Teruslah berlatih keras, jaga semangat, dan percaya pada dirimu sendiri. Kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan dedikasi dan ketekunan, kamu akan mencapainya. Ingat, perjalanan ini adalah milikmu, dan kamu memiliki kekuatan untuk menentukan arahmu. Tetaplah berjuang, Elkan. Masa depan cerah menantimu. Shin Tae-yong ungguli sang anak buah soal pencapaian bareng timnas Indonesia di Piala AFF kelompok umur. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki pencapaian yang lebih unggul dibandingkan anak buahnya, Nova Arianto, dalam hal prestasi di Piala AFF kelompok umur. Baik Shin Tae-yong maupun Nova Arianto sama-sama pernah dan masih menjadi pelatih kepala timnas Indonesia kelompok umur. Nova Arianto ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16 pada Maret 2024, menggantikan Bima Sakti yang kini menjadi asisten pelatih Indra Syafri di timnas Indonesia U20. Dalam masa jabatannya selama 5 bulan, Nova memimpin timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 yang diadakan di Solo. Timnas Indonesia U16 di bawah arahan Nova Arianto berhasil mencapai semifinal, tetapi kalah 3-5 dari timnas Australia U16. Di sisi lain, Shin Tae-yong yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, bertanggung jawab atas tim senior, U19, dan U23. Shin Tae-yong ditugaskan untuk membawa timnas Indonesia U19, U20 tampil di Piala Dunia U20 2021 dan 2023, namun gagal karena berbagai alasan. Bersama timnas Indonesia U19, U20, Shin Tae-yong memimpin di 2 ajang besar, yakni Piala AFF U19 2022 dan Piala Asia U20 2023, tetapi timnya terhenti di fase gugur. Apakah kegagalan ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong kalah dari Nova Arianto dalam hal pencapaian di Piala AFF kelompok umur? Jawabannya tidak. Shin Tae-yong pernah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke final Piala AFF U23 2023, mengalahkan tuan rumah Thailand U23 dengan skor 3-1 di semifinal. Sayangnya, di final timnas Indonesia U23 kalah dalam adu penalti melawan Vietnam U23 setelah bermain imbang 0-0 di waktu normal dan babak tambahan. Kesimpulannya, Shin Tae-yong masih lebih unggul dari Nova Arianto karena pernah membawa timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2023. Saat ini, tugas Nova Arianto adalah mempersiapkan timnas Indonesia U16 untuk menghadapi grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, di mana mereka akan bersaing dengan timnas Australia U16, timnas Kepulauan Mariana Utara U16, dan tuan rumah Kuwait U16. Lebih lanjut, perbandingan prestasi antara dua pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Nova Arianto, dalam turnamen Piala AFF kelompok umur. Poin penting yang saya catat adalah bahwa Shin Tae-yong memiliki pengalaman yang lebih luas dan prestasi yang lebih signifikan di tingkat yang lebih tinggi, U23, termasuk membawa timnya ke final Piala AFF U23 2023.
Meskipun timnya gagal di final, pencapaian ini tetap menunjukkan keunggulannya dibandingkan Nova Arianto. Nova Arianto, meskipun baru ditunjuk sebagai pelatih U16, telah menunjukkan hasil yang cukup baik dengan membawa timnya ke semifinal Piala AFF U16 2024. Namun, dia masih memiliki jalan panjang untuk menyamai atau melampaui pencapaian Shin Tae-yong. Ini yang menyatakan bahwa Shin Tae-yong masih lebih unggul adalah masuk akal berdasarkan data yang disajikan. Namun, penting juga untuk memberi Nova Arianto waktu dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di masa mendatang, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Perbandingan seperti ini dapat memberikan motivasi tambahan bagi kedua pelatih untuk terus meningkatkan kualitas tim yang mereka asuh dan mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Kepada seluruh pemain dan pelatih timnas Indonesia, perjalanan kita dalam dunia sepak bola adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan dan kesempatan. Prestasi yang telah diraih adalah bukti kerja keras dan dedikasi kita semua, namun kita harus ingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nova Arianto, meskipun baru memulai peran sebagai pelatih timnas Indonesia U16, Anda telah menunjukkan potensi besar. Hasil di Piala AFF U16 2024 adalah langkah awal yang baik. Teruslah bekerja keras, percaya pada proses, dan berikan yang terbaik untuk membawa tim ini meraih prestasi yang lebih tinggi. Persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 adalah peluang besar untuk menunjukkan kemampuan dan semangat juang kita. Shin Tae-yong, pengalaman dan prestasi Anda telah menginspirasi banyak orang. Meski menghadapi berbagai tantangan, Anda telah membuktikan bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi. Teruslah memimpin dengan visi dan semangat yang kuat, dan bantu generasi muda kita untuk meraih mimpi-mimpi besar mereka. Untuk semua pemain, ingatlah bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang adalah kunci kesuksesan. Setiap latihan, setiap pertandingan, adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadilah yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa dan negara kita. Gara-gara hal ini, Indra Syafri minta pendapat psikolog untuk pilih kapten timnas Indonesia U19. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, meminta bantuan psikolog untuk memilih kapten skuad Garuda Nusantara. Langkah ini diambil karena Indra Syafri tidak ingin asal memilih sosok terpenting di timnya. Timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala AFF U19 2024, yang akan digelar di Surabaya mulai 17 hingga 29 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U19 tergabung dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Skuad Garuda Nusantara akan memulai kompetisi dengan melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 17 Juli 2024. Ketika ditanya tentang siapa yang akan menjadi kapten tim, Indra Syafri menjelaskan bahwa prosesnya akan melibatkan tim psikolog. Ia ingin melihat penilaian dari tim psikolog tersebut. Besok tim psikolog akan melakukan observasi, jadi kita akan melihat siapa yang akan menjadi kapten, kata Indra Syafri kepada wartawan, termasuk MNC Portal Indonesia, pada Senin, 1 Juli 2024, kemarin. Meskipun Indra Syafri sudah memiliki beberapa nama calon kapten timnas Indonesia U19, ia tidak ingin salah memilih. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melibatkan tim psikolog. Menurut saya, ada beberapa calon kapten. Tapi saya ingin lebih detail karena ini menyangkut chemistry dia dalam tim, ujarnya. Saya cukup hati-hati dalam menentukan siapa yang akan menjadi kapten, tambah Indra Syafri. Sebelumnya, Doni Tripamungkas ditunjuk sebagai kapten selama skuad Garuda Nusantara menjalani pemusatan latihan dan berkompetisi di Toulon Cup 2024. Doni dianggap memiliki pengalaman dan jam terbang yang baik. Selain bermain untuk Persija Jakarta, pemain berusia 19 tahun ini juga pernah dipanggil Shin Tae-yong untuk masuk timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Lebih lanjut,
Langkah Indra Syafri untuk melibatkan psikolog dalam pemilihan Kapten Timnas Indonesia U19 merupakan pendekatan yang cerdas dan bijaksana. Memilih kapten tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis dan pengalaman di lapangan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan kepemimpinan. Dengan bantuan psikolog, pelatih dapat mengidentifikasi pemain yang memiliki karakter dan kemampuan interpersonal yang baik, serta mampu membangun chemistry yang kuat dengan rekan satu timnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indra Syafri sangat berhati-hati dan memperhatikan detail dalam mempersiapkan timnya. Hal ini penting mengingat peran kapten yang sangat krusial dalam membangun semangat dan kekompakan tim, terutama dalam turnamen sebesar Piala AFF U19. Selain itu, pemilihan kapten yang tepat juga dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dapat menjadi motivator dan penentu arah bagi tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Oleh karena itu, keputusan Indra Syafri untuk melibatkan psikolog dalam proses ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat membawa hasil yang positif bagi Timnas Indonesia U19. Bagi Timnas Indonesia U19, kalian semua telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Setiap tetes keringat, setiap latihan, dan setiap pengorbanan yang kalian lakukan menunjukkan dedikasi dan semangat kalian. Ingatlah, kalian bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan negara. Kita tahu bahwa jalan menuju sukses tidak selalu mudah, tapi itulah yang membuat perjalanan ini begitu berharga. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jangan pernah ragu pada kemampuan kalian. Kalian telah mempersiapkan diri dengan baik, dan sekarang adalah saatnya untuk menunjukkan apa yang kalian mampu. Ketika kalian melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Ada jutaan orang di belakang kalian yang mendukung dan percaya pada kalian. Mainkan dengan hati, berikan yang terbaik, dan jadilah inspirasi bagi generasi muda lainnya. Semoga semangat Garuda selalu menyertai kalian. Terbanglah tinggi, Garuda Nusantara! Kami percaya pada kalian, dan kami akan selalu mendukung kalian. Berikan yang terbaik dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa. Rotasi pelatih, Nova Arianto fokus Timnas U16 dan PSSI cari asisten baru dampingi Shin Tae-yong. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. PSSI menyerahkan keputusan kepada Shin Tae-yong mengenai posisi Nova Arianto di staf kepelatihan Timnas Indonesia. Karir Nova Arianto sedang berada di persimpangan jalan setelah menunjukkan performa yang cukup baik di Asian Cup U16 2024. Putra pelatih legendaris Sartono Anwar ini dipercaya menangani Timnas U16 Indonesia setelah 4,5 tahun menjadi asisten Shin Tae-yong. Di Piala AFF U16, Coach Nova menunjukkan keahliannya dengan membuat Timnas U16 tampil mengesankan menggunakan dua formasi. Matt Baker dan rekan-rekannya dibuat mudah beradaptasi dengan formasi 3 back dan 4 back, berbeda dengan tim sebelumnya yang kaku dengan formasi 4-3-3. Hasil di Surakarta cukup memuaskan, dengan tim menembus semifinal dan meraih peringkat ketiga. Garuda Muda memuncaki fase grup dengan 3 kemenangan meyakinkan atas Singapura, Filipina, dan Laos. Pada laga semifinal, kartu merah yang diterima Raihan Apriansyah tidak membuat tim menyerah, terbukti dengan perlawanan sengit melawan Australia. Skor 3-5 dengan 1 jam terakhir bermain dengan 10 orang membuat Nova mendapat respek dari netizen sepak bola Indonesia. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan apakah saatnya Nova berfokus menjadi pelatih kepala. Shin Tae-yong akan menangani Indonesia selama 7 tahun, saat kontraknya berakhir pada 2027. 7 tahun menjadi asisten pelatih akan menjadi masa yang sangat lama dan berpotensi menyumbat talenta Nova sebagai pelatih. Media lokal berkesempatan menanyai Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengenai situasi ini. Kalau ditanya kontraknya Nova, dia sudah dikontrak di tim U16, ujar Sumarji. Kalau kaitannya soal asisten pelatih Timnas Indonesia senior, itu tergantung kebutuhan. Tergantung permintaan Shin Tae-yong, kalau Shin Tae-yong bilang tidak ya tidak. PSSI juga seharusnya melakukan rotasi pelatih, atau tour of duty, terhadap pelatih lokal Indonesia untuk menyerap ilmu dari Shin Tae-yong.
Setelah turnamen ini selesai, Nova akan memimpin timnas U16 ke kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober. Pada saat yang bersamaan, timnas senior juga akan melakoni rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, kini menunggu kebijaksanaan PSSI untuk menentukan staf baru Shin Tae-yong dari unsur pelatih lokal. Lebih lanjut, keputusan PSSI untuk menyerahkan urusan posisi Nova Arianto kepada Shin Tae-yong menunjukkan kepercayaan dan penghargaan terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Nova Arianto telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam memimpin timnas U16 dengan adaptasi formasi dan pencapaian yang signifikan di ASEAN Cup U16 2024. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki potensi besar sebagai pelatih kepala, bukan hanya sebagai asisten. PSSI perlu memikirkan bagaimana mengembangkan karir pelatih lokal berbakat seperti Nova. Kedua, lamanya masa jabatan sebagai asisten pelatih bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini memberikan Nova kesempatan untuk belajar banyak dari Shin Tae-yong. Di sisi lain, terlalu lama menjadi asisten bisa membatasi perkembangan kreatif dan independen Nova sebagai pelatih utama. PSSI mungkin perlu mempertimbangkan rotasi atau penugasan yang memberikan pengalaman lebih luas dan mendalam bagi Nova. Terakhir, dengan adanya jadwal yang padat baik untuk timnas senior maupun U16, PSSI harus memastikan bahwa sumber daya manusia mereka dikelola dengan baik agar setiap tim mendapatkan dukungan yang optimal. Penunjukan staf pelatih yang tepat akan sangat penting dalam hal ini. Secara keseluruhan, sementara menghormati keputusan Shin Tae-yong, PSSI juga perlu memiliki strategi yang jelas untuk mengembangkan talenta pelatih lokal agar sepak bola Indonesia bisa maju dengan lebih komprehensif. Nova, perjalananmu di dunia sepak bola telah membawamu ke titik ini, di mana kamu telah membuktikan kemampuanmu sebagai pelatih yang berbakat dan visioner. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ingatlah bahwa setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemenangan yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan besar. Selalu percaya pada dirimu sendiri dan potensi yang kamu miliki. Kejeniusan yang kamu tunjukkan dengan timnas U16 adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasimu. Jangan ragu untuk bermimpi besar dan mengambil langkah berani menuju tujuan tersebut. Ketahuilah bahwa dukungan dan apresiasi dari banyak pihak adalah cerminan dari kepercayaan mereka terhadap kemampuanmu. Hasil pertandingan timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16 di Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16, yang dikenal dengan julukan Garuda Asia, berhasil mengalahkan Vietnam U16 dengan skor telak 4-0 dalam laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pada babak kedua, Garuda Asia berhasil menambah 2 gol melalui Daniel Alfredo dan Zahabi Goli. Gol Daniel Alfredo berawal dari kemelut di depan gawang Vietnam U16, di mana setelah beberapa serangan Garuda Asia dihentikan oleh pemain lawan, Daniel berhasil menyambar bola dan membawanya ke dalam kotak penalti sebelum akhirnya melepaskan tendangan keras dari sisi kanan gawang yang tak mampu dibendung oleh kiper Vietnam U16. Zahabi Goli juga menunjukkan performa gemilang dengan mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Sebelumnya, pada babak pertama, timnas Indonesia U16 sudah unggul 2-0 atas Vietnam U16. Meskipun sempat kesulitan di awal pertandingan, mereka berhasil mencetak gol yang apik di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu, 3 Juli 2024, sore waktu Indonesia Barat. Gol pertama dicetak oleh Muhammad Zahabi Goli pada menit ke-65, disusul dengan gol Dava Zaidan yang menambah keunggulan Garuda Asia. Dengan kemenangan ini, diharapkan Garuda Asia dapat mempertahankan keunggulannya dan meraih status juara ketiga di Piala AFF U16 2024. Lebih lanjut, kemenangan timnas Indonesia U16 atas Vietnam U16 dengan skor 4-0 dalam perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 adalah hasil yang sangat membanggakan. Penampilan gemilang dari Daniel Alfredo dan Zahabi Goli menunjukkan kekuatan dan potensi besar yang dimiliki oleh para pemain muda ini.
Kemenangan ini tidak hanya memberikan kebanggaan bagi tim dan pendukungnya, tetapi juga menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan pemain muda mulai membuahkan hasil. Selain itu, performa impresif di turnamen ini memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jika mereka terus mendapatkan dukungan dan pelatihan yang tepat, para pemain muda ini memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan yang dapat membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Kemenangan ini juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi tim dan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk terus berfokus pada pengembangan pemain usia dini. Secara keseluruhan, kemenangan ini adalah langkah positif menuju kemajuan sepak bola Indonesia, dan semoga prestasi ini bisa terus berlanjut di masa depan.